Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh saya merasa beruntung dan tersanjung betul untuk bertemu dengan semua hadirin yang sangat terhormat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak tadi sudah bahasanya banyak sekali. Kata kuncinya ya pokoknya anak jadi tangguh lah gitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui semua saja, pasca pandemi itu saya jadi punya pekerjaan baru untuk bermacam-macam pemadam kebakaran. Jadi ternyata munculnya banyak masalah, sing wong tuane semakin sering padu, anaknya jadi korban bully. Tetapi juga lucu, ada juga satu lembaga yang kemudian itu terjadi rivalitas. Di satu induk kayak begini kan ada PAUD, ada TK, ada apa namanya, ada MI, tiba-tiba terjadi rivalitas. Kenapa? Lama nggak ketemu. Kemudian juga muncul tiba-tiba anak-anak itu baik TK sampai dengan SMA, itu keluhannya sama Pak, nggak patek sopan. Nah ini, jadi kalau panjenengan putranya SMA kelas 1, atau lucu juga kalau putra sampean sekarang kelas 3 SD, itu jadi yang sekarang ini tahun ini masuk kelas 3 SD, itu maaf, kelas 3 SD tapi baca tulisnya masih kolokan banget, kan gitu ta? Jadi banyak problem. Nah, salah satu problemnya ini. Mari kita bicara tentang anak tangguh. Tetapi karena saya biasanya itu apa itu jenenge etok-etok wong iman gitu, mula tak disiki. Keluarga itu semakin hari semakin canggih, tetapi lupa bahwa sejak zaman simbah dulu yang nama suami istri ya tetap kayak gitu. Kenapa semakin canggih? Secara akademik suami istri sekarang terdidik, gitu kan? Karir biasanya juga sama, ekonomi nggak seperti dulu. Tetapi eloknya itu justru karena modern sekarang ini tingkat kesederhanaan dan kebahagiaan keluarga menurun. Karena apa? Podo pintere. Kalau padu, kalau apa namanya berselisih, argumennya nggak habis. Sing merasa tertuduh meneng wae. Jadi sekarang ini kalau ibu bapak itu apa namanya? Ada selisih pendapat itu sama suaminya, sama istrinya. Itu gak rampung-rampung. Karena apa? Podo pintere. Nah, ini loh Bapak yang saya hormati, perlu saya kembalikan. Keluarga iki ya repo canggih pinter kaya ngopo, ya tetep koridornya adalah Rabbana hab lana min azwaj qurrata ayun. Harus kembali ke sana. Oleh karena itu saya berharap kita setinggi apapun ilmu, setinggi apapun kesibukan, karir macam-macam yang pasangan bangun suami istri, kembalilah bahwa kita semua adalah seorang anak-anak dari ibu-ibu kita dan ibu-ibu dari anak-anak kita dan istri-istri dari suami-suami kita dan tetangga dari tetangga-tetangga kita. Jadi jati diri ini jangan hilang. Terus yang penting sing jeneng anak itu amanah. Ini kudu dimengerti betul, amanah. Anak itu bukan kebetulan. Ini Pak enggak masalah Pak, semua tahu. Bukan persoalan tahu, yang saya sampaikan semua orang tahu sih soalnya. Tetapi saya ingin kembali. Jadi bahwa anak sebagai amanah, amanah itu mempunyai tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu mempunyai konsekuensi dosa dan pahala. Oleh karena itu, bahwa anak adalah amanah, mendidik itu amanah, itu mempunyai konsekuensi jangka panjang dunia sampai akhirat. Salah kita mendidik itu adalah konsekuensi yang tak hanya sekarang, tetapi ke masa depan. Tuh. Bapak yang saya hormati, jangan salah mengerti. Sekarang ini pelajaran agama gampang diakses. Di mana-mana sekarang mudah agama itu, anak-anak mudah hafal.
Tetapi perlu saya sampaikan bahwa pedagogi itu tidak terkait hafalan ansih, tetapi pengkarakteran. Nah, pengkarakteran itu bukan sesuatu yang ansih dihafal oleh lingkungan, tetapi yang terpraktekkan. Saya ulangi, pendidikan itu adalah amanah. Dan amanah memiliki konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, bejo, maaf itu ngeden-ngedeni, bejo dan cilakane awake dhewe tergantung kepada anak. Pernah ada Kanjeng Nabi diskusi dengan para sahabat. Kan Kanjeng Nabi itu dawuh dua hal yang bertentangan. Jadi saya ceritai supaya panjenengan tahu bagaimana cara memahami agama. Kanjeng Nabi itu dawuh dua hal yang boleh dikatakan bisa bertentangan, difahami bertentangan. Kanjeng Nabi dawuh, Quran dawuh, umur kuwi ora iso ditunda saatan, walau saatan, meskipun sedetik. Jadi waktu mati itu kayak gitu. Tapi di lain pihak, Kanjeng Nabi tiba-tiba dawuh, kalau ingin dawa umure, banyaklah silaturahim, kan gitu ya. Silaturahim apa macam-macam itu. Nah, ada dua. Lu jari umur itu enggak ditambah. Loh, kok Kanjeng Nabi ngajar ke umur panjang. Nah, para sahabat itu pinter. Mungkin sama enggak ngira itu malah. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang cukup kritis. Dan mereka berpikir menggunakan logika iman, tidak ansih logika seperti kita. Maka mereka bertanya, pripun Kanjeng Nabi niku maksudi? Apa? Pertemuannya gimana? Dawa umur karo umur pas. Piye cara nggadokke? Kanjeng Nabi kemudian memberi jawaban, wa innama zatatul umri bidzurriyatis sholihah. Bahwa yang dimaksud dawane umur, nambah umur itu adalah bidzurriyatis sholihah. Lahirnya anak turun yang salih. Iya, karena umur saya paling 80 tahun. Tapi kalau anak saya baik-baik, anak saya solih-solihah, anak cucu saya, umur saya tambah banyak. Karena saya sendiri disebut. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, pendidikan itu adalah amanah. Oke, saya teruskan. Anak itu adalah potensi. Potensi itu benih. Maka PAUD sering digambarkan kayak gini nih, biasanya. Tuh. Nah, tugasnya awake dhewe kepiye gitu loh. Amanah kita itu ngopo loh, ya dirawat, dijogo, difasilitasi. Kepiye carane potensi itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik potensi kecerdasan yang majemuk seperti disebut Bu Rini tadi, maupun potensi kecerdasan emosional, sosial emosional maupun komprehensif. Nah, oleh karena itu nanti akan banyak contoh-contoh, ini pendek saja, enggak usah panjang, terus saja lagi terus. Nah, oke. Nah, keluarga itu ekosistem. Ekosistem itu kesatuan lingkungan ya. Jadi keluarga kita itu kesatuan lingkungan, baik lingkungan fisiknya, sosial psikologinya, religinya, habitnya, dan seterusnya. Nah, beberapa waktu yang lalu mungkin generasinya Mbak Erina dan seterusnya sering saya elengke, karena mulai waktu itu generasi muda mempunyai karir anak dan cenderung memiliki rumah tangga kecil, hidup di perumahan. Itu beda, psikologi pendidikannya berbeda ketika kalau panjenengan sami hidup di keluarga besar. Nah, sekarang mungkin lebih nyata ini, lebih nyata. Terlebih lagi lingkungan lingkungan non fisik kita sekarang sudah beragam. Ada lingkungan yang tak kasat mata jenenge media sosial. Bahkan kalaupun kita lingkungan fisik, ada lingkungan fisik non manusia. Apa? Mall. Mall itu adalah lingkungan fisik tetapi non manusia. Karena sampean itu berangkat ke mall bersama anak sama istri sama bojo sampean, itu ya dhewean. Senajan to ning kono wonge bareng. Mbok sampean blonjo 1 juta to, enggak dimesemi aja enggak. Terima kasih ya Bu, enggak. Itu cukup aku ke karir pokok kasir apa? Ngitung bayar sampean itu mbok nganti blonjo pirang yuta itu saya enggak. Terima kasih ya Bu, enggak.
Jadi kita itu mempunyai perkembangan lingkungan yang unik dan itu adalah konsekuensi kemajuan zaman. Nah, itu semua berkonsekuensi terhadap bagaimana kita mendidik para anak. Itu. Oke, terus ke. Terus, nah saya membayangkan, satu lagi balik. Nah, saya membayangkan bahwa orang tua itu keluarga sakinah lah kira-kira kayak gitu. Tak baleni ya. Kira-kira kalau sampai mendengar ucapan manten itu atau undangan itu keluarga yang sakinah, mawadah terus sakinah, mawadah terus, nah itu salah itu. Tak bener ke sekarang harus dibetulkan. Sing bener adalah sakinah, mawadah dan rohmah. Tidak ada bahasa warohmah itu enggak ada. Wa itu satu kata sendiri. Jadi sakinah, koma, mawadah, koma, wa, spasi, rohmah. Jadi jangan dijadikan satu. Lek jadikan satu bubrah. Maka sakinah, koma, mawadah, spasi, wa atau dan rohmah. Lek rohmah ana gunane sekarang. Lek waromah gak ada artine. Bukan doa. Lek rohmah yang penuh kasih sayang. Jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Jadi bukan sakinah, mawadah, warohmah. Kecuali zaman paham bahasa Arab. Sehingga sakinah, mawadah, wa, spasi, rohmah. Tidak warohmah. Nah, terus sekarang ini keluarga ini itu pasti yang sakinah, mawadah dan rohmah gitu tadi ya. Mari teruskan dulu sebentar lagi. Terus satu lagi Mbak. Terus ya oke. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, wa atau dan. Rohmah bukan pakai h, pakai ha. Jadi bukan warohmah, tetapi waroh pakai ha. Supaya dungane mandi ini loh. Allahumma ya Allah, muga-muga dadi keluarga yang sakinah warohmah gitu loh. Malaikatnya bingung. Rohmah itu apa gitu. Sing bener rahmah itu loh, Rahman Rahim itu loh. Rahmah itu. Rahmah itu artinya adalah hanya tanpa apa? Kasih ibu. Apa itu? Hanya memberi. Tak harap, nah itu rahmah itu adalah hanya memberi, tak harap kembali. Jadi keluarga yang rahmah itu saya, suami yang rahmah terhadap istri saya itu bukan karena bojoku ayu tak sayangi, ning tak sayangi mergo jan kuwi bojoku. Perkara ayu karo ora kan urusannya umur. Wah bojo saya dulu wayu ceh nom, bareng tua juga wae. Ning kalau saya rahmah gitu. Terus gitu dulu. Biar itu nyimpang. Nah, anak di rumah itu pasti memperoleh asupan nutrisi kan. Wes zaman sekarang saya tidak khawatir asupan nutrisi. Mungkin di beberapa tempat mulai muncul problem yang mungkin ini saya nggak tahu, mudah-mudahan sama tidak. Catatannya ialah tahun 2014 8 tahun yang lalu di Sleman sudah ada anak SMP yang gak berhasil lulus sekolah karena harus gagal ginjal. Kemudian tahun lupa saya di Depok, itu di Berbah itu juga sama tapi lulus SMP. Di Turi juga ada anak yang mengalami problem ginjal masih SD kelas 6. Kira-kira sekarang kalau terus SMP kelas 3 kira-kira. Jadi sekarang yang lalu. Terus kemudian sekarang banyak anak mengalami rendah ADD itu apa namanya? Enggak fokus itu apa namanya? Enggak patek fokus itu loh. Nah itu terindikasi mame didominasi oleh makanan instan. Tetapi saya yakin panjenengan keluarga cukup memberi asupan. Tetapi asupan di rumah bukan hanya asupan nutrisi fisikal, tetapi juga nutrisi religi, juga nutrisi kasih sayang dan seterusnya. Oleh karena itu yang saya hormati,
Sekali lagi, rumah tangga saya harap merupakan suatu lembaga yang sekarang jauh lebih hati-hati lah itu. Saya berharap ono nutrisi yang tak terbeli ya kuwi donga. Kalau tulisan Arabnya ini tidak bagus di sini, ini pasti ganti laptop. Ganti Pak ya, karena nggak masuk tadi ya, karena kalau laptopnya ada sana. Nah gini, ono telu donga sing ora tau ditolak. Salah satu donga adalah dongane wong tua. Sampean jangan kehilangan keyakinan itu. Sampean arep kepiye modern pendidikan, ojo lali ndongake anak-anak. Terus maju aja cepet. Nah, donga pertama berbunyi diapalke bareng-bareng kok digoleki dhewe iki neng as-sofat 100 unine Rabbi habli minas sholihin. Terus digoleki meneh mengko neng Ibrahim Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kanjeng Nabi Muhammad kalau Kanjeng Nabi Ibrahim tuan di Ibrahim. Nabi Ibrahim karo Nabi Yahya tuan di Nabi Yahya. Ibrahim paling tua. Menapa kok saya paling tua? Ini adalah doa pertama di dalam Quran yang menggambarkan urutan pendidikan anak. Ternyata Ibrahim mengatakan sholihin, bukan anak yang pinter. Jadi landasan perkembangan anak itu adalah karakter. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian beliau melatihkan lagi satu keterampilan kesalian jenenge sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Terus wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Keluarnya siapa? Ismail. Oke? Ini belum muncul. Kalau sampean mau cari, belum muncul di dalam Al-Qur'an generasi itu permohonan anak pinter. Tetapi anak yang berkarakter dan anak yang sholat. Berikutnya, mari kita lihat sekarang pada generasi Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam melahirkan anak namanya Yahya, seangkatan dengan Isa alaihi salam. Dungane bagus, ini yang saya harapkan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang merah. Thayyibah, kalau sampean itu mendengar kata tip itu dokter, atau tut itu juga wangi. Maka thayyibah itu memiliki makna anak yang sehat, harum namanya. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam dongo, ya Allah anugerahilah kami anak turun yang sehat, berkembang baik dan seterusnya, ning sing harum namanya. Kalau begitu, ini loh muncul generasi yang berprestasi akademik dan seterusnya. Tetapi setelah salih dan seterusnya, saya bermaksud untuk mengerti landesane cah berprestasi kudu salih, akhlak dulu dan seterusnya. Wa ja'alhu rabbi radiyah, jadikanlah dia anak yang diridhai Allah. Pinter, harum namanya, gak diridhai Allah, akeh tunggali. Jadi banyak sekarang ini generasi-generasi terutama sekitar tahun berapa lupa. Ini saya kasih contoh saja karena ini menjadi sebab di mana saya terlibat. Kalau ada yang pernah dengar kurikulum 13 itu sekitar tahun 2009, 10, 11 kita inisiasi itu kurikulum 13 sudah usai sekarang merdeka ya namanya. Tapi sekedar informasi itu untuk melihat ini loh Robi Robdia itu kala itu kenapa Dikbud dan pemerintah ngekeh kurikulum 13 awal itu karena kita melihat kejadian yang unik. Banyak anak pinter, maaf ini saya tidak ngerasani tetapi cetok, banyak generasi muda tokoh nasional yang tertangkap KPK hampir seumur. Ada yang artis, ini sudah keluar semua mati, ada yang artis tokoh politikus terkenal, ada yang hebat, ada yang tokoh agama, pokoknya masih muda-muda.
Nah itu ketangkap KPK. Bareng dirunut ke belakang pendidikan kuncinya. Nah maka sejak itulah kemudian apa gunane kita entuk anak pinter berprestasi ning ora selamat. Itu. Monggo Ibu, monggo. Perlune awake dhewe duwe anak pinter, harum namanya, sukses, bergaji tinggi, terkenal ning ra slamet. Itu loh. Maka sekali lagi Rabbi waj'alhu Rabbi radhiya, yang diridhai oleh Allah itu. Sing harum namanya diridhai Allah. Terus satu lagi. Nah, ini yang sangat panjenengan apal ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sing nyenengke ati, yang menyejukkan hati. Itu yang paling sampean hafal. Cuma kalau kita tanya pada Mbak Airina dan kawan-kawan, Mbak, pernah dunga ini? Pernah. Qurrata a'yun maknanya apa? Mohon suami atau anak-anak yang nyejukkan hati, wih versimu. Gitu. Kalau bapak-bapak versi ini, ya Allah alhamdulillah saya anak dan istri yang menyejukkan hati, nah, versi pria. Gitu. Nah muncul pertanyaan, siapa harus menyejukkan siapa? Istri harus menyejukkan suami, apa suami menyejukkan istri? Apa anak menyejukkan hati orang tua atau anak menyejukkan hati? Nah, ini perlu dipikir. Jadi konsekuensinya donga iki ra nuntut Pak kula niku pun Rabbana hab lana ning anak kula kok beling terus gitu. Itu kan yang terjadi sih soalnya begitu loh. Nah itu berarti gak gathuk. Pertanyaannya ialah siapa menyejukkan hati siapa? Apakah suami menyejukkan hati istri atau istri menyejukkan hati suami? Dua-duanya kan? Nah, berarti dua-duanya harus berjuang gitu. Dan begitu seterusnya. Terus nah, gizi seimbang kita tahu. Kelebihan ki yo ora apik, kurang yo ora apik. Semua orang tahu. Mari kita teruskan. Terus satu lagi, nah ini nutrisi psikologis ono kasih sayang, wong tua ki yo tulus, perlindungan dan seterusnya. Pokoknya mbuh akeh iki. Saya hanya akan bilang bahwa asupan kasih sayang, asupan pujian, asupan harapan, asupan konsistensi pun itu kudu menu seimbang. Kalau sampean kebablasan kasih sayangnya, kurang konsistensinya, mengko anak sampean jadi manja rapuh. Oke, paham maksudnya? Maka kenapa tadi saya beri keseimbangan. Jadi ini semua ada kasih sayang, ada motivasi, ada harapan. Tanpa kepercayaan anak sampean ki mung judek, jenenge stres, nama sekul stres dan seterusnya. Nah ini konsepnya adalah gizi seimbang. Nanti kalau nggak ketangkep nggak apa-apa, nanti kopi aja sama panitia. Terus satu lagi Mbak. Nah asupan nutrisi seimbang fisik maupun mental, saya berharap anak tumbuh, berkembang, sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria, sesuai dengan moto dari Dikbud. Nah, yang pagi ini fokus akan saya garap adalah ini. Bocah kuwi memiliki endurance, daya tahan, supaya tangguh. Anak itu memiliki resilience, tangguh. Anak itu memberi asertivitas. Jadi tiga ini saja, ini banyak sebetulnya tapi tiga ini aja. Nanti akan saya kaji endurance, religion, kemudian asertivitas anak. Piye bangun. Monggo, sekarang yang kedua Mbak. Oh yang ketiga aja Mbak. Atau yang keempat aja Mbak, langsung keempat aja Mbak. Keempat biar kelihatan. Yang keempat. Nah ragam perilaku, oke. Ini sehari-hari panjenengan di rumah. Satu, oke. Pernah ketemu anak ini? Pernah ya? Neta. Anak ini, nanti mau. Balen di sana. Nah, Neta pengen belajar, anak tiba. Pernah ya? Pernah. Pertanyaan saya, ketika mereka belajar melaku, jatuh, bangun, sampean takut enggak? Sampean kecewa enggak? Enggak ya?
Seneng ya? Gak apa-apa ya? Gak khawatir ya? Ya tak balik ini. Ini karena sering berubah. Anak sampean ra iso mlaku, sampean ajari mlaku, sampean dorong bisa mlaku. Pertanyaan saya, jika anak ini jatuh karena belajar berjalan, sampean mengeluh enggak? Enggak ya? Yakin ya? Oke. Anaknya kapok enggak? Enggak, ada dua sudah. Panjenengan tak semelang, anaknya tak kapok. Ini yang seringkali hilang pada perkembangan berikutnya. Jadi dalam perkembangan berikutnya, ketika anak sampean sekolah di MI sini, misalnya di RA sini, sering sebetulnya gagal sesuatu, sampean sudah mengeluh, anaknya sudah mengeluh, dan sampean anaknya dielingke, sampean sudah kapok. Padahal ketika anak kita jatuh gini tuh, nggak takut loh kita. Tak baleni. Ketika anak ini berjalan, anak ini jatuh kapok enggak? Enggak. Kalau kapok enggak usah melaku. Orang tuanya, mbahnya itu gini, ojo enggak tiba, enggak kan? Nah, dua sikap yang betul. Anaknya enggak kapok, ibunya tidak beremosi negatif. Tahu maksudnya? Kalau saya semelang, ojo engko ndak tiba meneh, karena saya takut orang tuanya. Bisa melaku enggak? Enggak. Nah, ada dua sikap. Anaknya ra kapok, bahkan didorong, diulang-ulang enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, orang tuanya tegel, betul. Nah, dua hal ini yang seringkali hilang dalam perkembangan. Maka kenapa anak kita jadi rapuh? Kita teruskan. Kita gembira loh melihatnya. Yuk, Pak ya. Nah, pernah ketemu kayak begini? Nah, kalau ketemu kayak begini, parespon panjenengan kesuwen. Iya kan? Nah, ini anak ini sebetulnya ingin melanjutkan kemandiriane, sing ra tau iso mlaku kepengin iso mlaku, sekarang ingin mandiri, ingin tangguh, ning resikone kotor, klambune reget kabeh, kecer kabeh, kesuwen. Problemnya sekarang berubah, bukan di anak sampean. Iya kan? Kesuwen, reget, apa meneh? Ibu selak ke susu, apa meneh? Nah, mulai bermacam-macam larangan muncul. Ini loh awal munculnya kerapuhan anak. Jadi dari jalan tadi sama iling-iling, jalan tadi anaknya mau, sampeyan mendorong dan tidak khawatir. Tetapi ketika di sini, nah kotor semua, kelamaan, tumpah dan kawan-kawan. Kadang-kadang sampean bingung di sini. Lek tak turuti engko kesuwen. Akhirnya paling cepat adalah dirampas kelamaan. Nah, sudah satu frustrasi anak muncul. Tadi kita janji loh, semua terjadi di keluarga loh ya. Gitu. Jadi frustrasi pertama anak justru muncul di orang tuanya, di mbahne, di pembantunya. Karena pembantunya mbak mau konsekuens macam-macam, pilih didulang langsung. Gitu. Nah kalau begitu pelajaran pentingnya, biarin anak belajar mengeksplor pengalaman bahkan mungkin gagal. Tetapi kita dorong. Konsekuensinya kita memberi alokasi waktu yang lebih luas. Paham maksud saya? Oke ya? Nah, terus lagi. Yuk. Nah, ketemu ini gak mentas-mentas, wah ngantek sabun tek itu. Diklambeni ra gelem lho ayu we. Iya kan? Wah, jangan pokoknya ini jelai semua. Nah, ini loh problem muncul kita, problem frustrasi anak mulai muncul tanpa sadar kita pelan-pelan membunuh kemandirian anak. Ada kok cara yang lebih pedagogi tanpa merebut peluang. Ayo kesuwen itu direbut kan? Sebetulnya mau apa dia? Mau melanjutkan kemandiriannya. Yang mestinya kita kuatkan, namanya penguatan, namanya reinforcement. Diberi penguatan, bukan kemudian dirampas. Terus,
Nah, pernah ketemu kapal pecah? Wah, dolanan bedak, ngabul-ngabul bedak, ngabul-ngabul apa itu? Abang-abangnya? Gincu. Tisu. Udah pernah ya? Udah. Ini semua adalah hal yang menjadi ujian bagi ketangguhan panjenengan. Kesabaran maksudnya, rasa sabaran iki wes kantor omahe temboke ora karu-karuan. Masya Allah. Tapi disinilah anak mengeksplor eksistensi dirinya. Anak mulai ingin mandiri. Anak ingin menunjukkan jati dirinya. Nah, inilah penting. Itu ada parenting untuk mengetahui prinsip-prinsip pedagogi yang ngadepi kawontenan koyok ngono. Terus lagi. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, mau tidak mau luangkan waktu. Enggak bisa tidak. Kalau kayak begini ini enggak usah disusu-susu. Mau tidak mau sampean meluangkan waktu. Berarti bangun lebih pagi, suami lebih pagi dan seterusnya. Kalau panjenengan hidup bersama di satu perumahan hanya berdua atau berempat dengan anak atau ada pembantu, maka didesain waktunya lebih panjang. Biarkan dia berusaha untuk ngulang-ulangi. Ning sing pokok jangan sekali-kali direbut kesempatan belajar anak itu, apalagi dicela. Ini sesuatu yang penting. Kalau perlu beli pendampingan, bantuan, motivasi, penghargaan. Ini mungkin makainya nggak genep loh, ya kan? Gak apa-apa. Mendingan kita mengatakan bagus sekali sudah pinter sambil jalan membetulkan, dibanding kita mengatakan sudah diberitahu mama kan, kalau begini ini salah, ya salah betul. Paling sama kayak gitu paling ya. Ayo ternak cepet nah ini nggak pakai anu nih pampernya dipakai dulu, waduh ribet sekali. Pokoknya ribet aku apal. Terus sampean tidak boleh menolak tuduhan saya. Bu, saya itu nggak bisa dihapusi ya. Jadi pagi-pagi itu pernah itu ada anak diantar ibunya itu nangis itu rewel, biasalah anak TK itu sama ayah ibunya itu. Saya ketemu tengah bawa rewel itu, anu Pak De ini enggak, sing rewel kue. Nggih Pak De. Supaya kita tahu. Nah ini yang paling ini agak lama itu, temboknya susah itu. Terus gini Bu, sampean ganti ini supaya gak mawut-mawut ini orek-orek itu, sampean ganti dengan whiteboard. Siapkan whiteboard. Pernah nyoba itu? Pertanyaan saya, patuh nggak? Belum tentu. Nah, sampean tidak boleh mengatakan kurang apa toh Bu. Sudah saya sediakan buku, sudah saya sediakan whiteboard, sudah saya sediakan ini. Bukan itu urusannya. Anak ingin mencoba, titik. Anak ingin mencoba. Memang itu. Maka anak-anak saya sudah saya ajari, enggak apa-apa ya sudah, mau dia sendiri juga dulu kayak gitu. Dah temboknya enggak apa-apa nanti. Enggak usah diburu-buru dicat. Kalau perlu ditanggali. Loh, iya Bu, betul Bu. Saya itu mempunyai buku yang Masya Allah mahal itu karena terbitan lama itu. Waktu itu anak saya masih kecil itu penuh coret-coretan. Itu justru saya kasih tanggal. Nah setiap kali ajak baca dia masih coret-coret. Saya kasih tanggal. Hingga sekarang dapat dilihat. Dan saya jadi hafal gerakan anak itu. Gerakan coret-coret itu. Saman boleh gak hafal mungkin? Coba perhatikan. Kalau anak saman pegang pensil atau apa, gini, mana yang duluan? Gini atau gini, mana yang duluan? Gini. Spidolnya kok patah. Bundel. Betul? Sekarang gerakannya adalah usek-usek gini, horizontal apa vertikal ngono wae? Horizontal. Setelah horizontal apa? Miring atau vertikal atau apa?
vertikal, bunter kari Pak, bunter kari. Jadi apapun bentuk gerakan anak saya jadi tahu. Memang ilmunya kayak gitu. Jadi gerakan pertama pasti ini menyebabkan kapur patah, pensil patah, spidol bujel gitu. Dan jelai. Itu dari segi pegangannya. Tapi nanti lama-lama akan membentuk, nggak apa-apa ini. Nah sekarang gerakannya itu pasti pertama-tama acak itu nggak jelas. Tanggalon oleh iso itu. Terus nantinya akan bergerak agak vertikal, gak jelas juga, gak lurus, gak ada yang lurus ini. Nah kemudian kalau panjenengan cermat, itu jika anak sudah bisa bergerak begini biarin gak apa-apa, begini biarin. Kalau dia dorong untuk mengikuti gerak lengkung, mbuh piye, gak usah sempurna, pokoknya lengkung lah, bentuk lengkung, gak usah bunter gak apa-apa, yang penting bentuk lengkung. Udah tahu ya? Nah, jika panjenengan tahu ilmu itu dan tanpa sampan larang, justru sampan beri penguatan, saiki latihan nulis kuwi apa toh? Kan hanya bentuk horizontal, vertikal lengkung toh? Nah, kan gathuk kita. Jadi kalau anak sudah bisa berbuat begini, sudah bisa bikin begini, enggak lurus enggak apa-apa, sudah bisa bikin begini-begini, gak lurus gak apa-apa. Nulis ki mung gampang. Karek ini lho nak, ini bisa tak? Huruf apa sekarang? Huruf B. Lurus, lengkung. Hanya itu. Jadi saya mengajari anak baca tulis itu bermain dengan membiarkan corak-coret di tembok dan oke ya, tak terus ke kuncinya jangan dibunuh, tetapi justru dihidupkan. Terus ke Mbak. Ini toh. Nah ini mari perhatikan ini. Ini yang nggak jelas ini awal pertama. Tapi ini anak ini sudah mulai bisa gini. Perhatikan ini lengkung ini, nggak lurus ya. Nah inilah modal anak untuk nulis. Tuh. Kalau yang isah-isah ada enggak sampean itu? Mungkin tidak ya. Tapi beberapa anak ikut isah-isah. Dan ini juga jelai karena masih pecah. Kalau pecah itu banyak ya. Pecah itu barangnya pecah, kedua bahaya. Tapi kalau saya biarkan itu, tetap saya biarkan. Jadi cucu saya pun saya biarkan itu. Ikut cuci saya biarkan. Saya pandu, enggak apa-apa. Tuh. Terus kuncinya ojo dilarang gitu. Terus lagi, mari kita lihat. Nah, apa yang dapat dilakukan? Jika atau gelas pecah atau mainan pecah atau apapun pecah, sengaja atau tidak sengaja, itu sing penting sampean tidak panik, tidak pakai emosi negatif. Kedua, dengan tenang, lek perlu diulangi, diperagakan. Bukan balik mecah kelas enggak, tapi diperagakan. Kenapa tadi kok jatuh? Itu diperagakan. Anak nggak tekke kok, yakin nggak tekke. Anak sampean itu nggak tekke. Nah, setelah itu lek perlu seperti diperagakan ulang itu dan seterusnya, nanti dia akan tahu konsekuensi. Kalau gerak begini nanti akan menyebabkan jatuh. Dan jatuh itu jangan buru-buru dibersihkan. Kalau itu gelas. Kalau perlu diajak membersihkan bersama. Dan ingat, itu membahayakan. Nah, justru pada momen ini orang tua dapat mengenalkan resiko. Kan kita ini kadang-kadang ngeman anak nggak tahu resiko kan? Sekarang dikenalkan resiko. Ini loh resikonya, beling ya. Ini bahaya, coba-coba. Jangan dia mencoba, sakit dan seterusnya. Nah kalau begitu kita akan mengenalkan tanggung jawab, gambaran konsekuensi pecah sekaligus resiko. Dan apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab, membersihkan. Ini hanya sekali kok, tapi pasti yang terjadi adalah sampean marah-marah itu loh. Sebetulnya ini biasanya sekali. Tapi marah-marah. Sama dengan panjenengan ayunan, anak ayunan belum biasa kemudian jatuh. Atau apalah itu rebutan mainan di rumah sama keponakan atau apa, kemudian maaf itu kejeduk lah itu. Itu sebetulnya hanya sekali loh. Tapi mbahnya itu wah hebohnya bukan main.
wah kan gitu ya. Nah itu perlu mbahnya juga sekolah pada saya dulu. Terus yo mbak yo, ya. Nah ini pengalaman belajar untuk mengekspresi. Nah ini namanya pengalaman ekspresif. Jadi baca tulis itu ada pengalaman reseptif, membaca, oh huruf A, oh huruf B, oh dan seterusnya, namanya menerima. Tetapi ada mengekspresikan dan lebih cepat jika itu bersamaan. Jadi tadi kenapa corak-coret jangan di itu tadi, itu adalah modal dasar kemampuan untuk menulis. Angka 1 itu huruf apa? Angka 1 itu vertikal atau horizontal? Itu. Angka 4 apa? Vertikal semua atau horizontal 1. Angka 6 ya itu hanya lengkung. Kan begitu tak? Coba aja zaman perhatikan itu. Terus yuk. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang perlu anak itu diberi kesempatan untuk tak terpenuhi maunya. Dong ya? Oke, tidak anak belajar menunda keinginan itu. Enggak seperti itu rutin. Nah betul. Anak suatu ketika perlu dikenalkan menunda keinginan itu. Biasanya itu terus nangis tuh dirategel. Lah ini yang paling repot. Ada problem banyak di sini. Problem keturutannya, kedua problem HP-nya. Itu 2 problem loh, bukan 1. Jadi kalau yang ditangisi ini adalah HP, gitu, kalau nggak diberi HP nangis, lah kemudian saya mengambil keputusan, bangane rewel kemudian diberi HP, dari rewel nggak mau makan diberi HP, itu problemnya double-double. Bukan hanya problem HP-nya, tetapi juga problem tidak mampu menahan keinginan. Jadi di sini ada 2 ilmu. Biasanya itu sampai memanfaatkan momen didulang angel, enggak dulanan HP kemudian sambil makan, sepertinya enak gitu ya, itu enak, itu disebut dengan teori conditioning. Nah conditioning ini akan melekat dan nanti akan terus menjadi syarat. Jadi maaf, sampean sudah bersuami semua, bentar saya kasih contoh, bagaimana pengalaman conditioning waktu kecil terbawa sampai dewasa. Sebentar. Oh, seorang lelaki, anak terakhir apa namanya? Ragil, yang dulu disayangi oleh ibunya, dulu disayangi oleh ibunya karena dilalah anak ragil, wis rapati sehat jadi disayang sama ibunya. Bareng jadi suami, acap kali dia ingin berlaku, diperhatikan seperti ibunya dulu. Lah sampai yang kolokan itu, bojo kolokan itu. Ada yang bojone kayak gitu? Jadi kalau bojo sampean seperti itu, maaf itu suami panjenengan adalah anak terakhir, dilalah dulu rapati sehat ketika kecil. Mau tidak mau ibunya sangat melindungi dan sangat menyayangi. Nah ini namanya proses conditioning, artinya kemandiri, sesuatu disertai dengan syarat. Syaratnya adalah diperhatikan, direngkuh sama ibunya, ini syarat namanya. Kondisinya kayak gitu. Nah ini biasanya terbawa sampai tua. Nah, sehingga wis dadi suami itu kadang-kadang ya muncul penyakit ini. Kalau sampean ketemu seperti itu, sampean takon maroto sampean. Apa biar ngeten Bu? Supaya. Nah sekali kembali ke tadi, anak nangis HP, ini nanti terbawa sampai tua loh. Terbawa sampai tua. Karena nanti akan meminta syarat itu. Nah sekali lagi sampean ajari anak sekali waktu nunda keinginan. Contoh, anak saya itu pria. Kalau dulu, ya sekarang pria sama ding. Kalau main dulu yang namanya mall itu hanya di Mirota. Zaman anak saya. Jadi kalau ke Mirota nanti akan minta mainan, pasti beli tas atau beli sepatu atau mainan. Nah kita sudah memberikan target, nanti mainannya apa? Sebabnya di sana nanti ada mobil-mobilan. Saya tahu memang ada mobil-mobilan, ada pesawat terbang kali kereta. Nah kira-kira nanti pilih apa? Oh nanti saya pilih mobil dulu Pak.
Oh ya, kalau begitu yang pesawat terbang minggu depan, bulan depan. Nah, ini mengajari anak untuk membuat perencanaan. Biasanya sama rat-ratan itu. Terus iya. Nah, ada kalanya orang tahu orang tua harus bisa berkata tidak. Nah, ini tadi Beling mengajarkan konsekuensi. Sekarang orang tua harus berani dan sekali waktu bisa berkata tidak. Perkara caranya dan bahasanya silahkan sesuaikan dengan anak. Lakukan dengan pendekatan yang asertif. Asertif seperti apa nanti dibahas di nomor 3 sebetulnya, tapi melompat ini. Hindari tersulut emosi negatif apalagi menghakimi. Ini berat ini. Dengan ketulusan dan situasi emosi positif, insya Allah anak akan mengerti. Nah, jadi ini akan mengenalkan istilah asertif dan emosi positif akan saya sebutkan ini di nomor 3, gitu ya. Jadi sekarang mulai agak berat ini. Bagaimana mengajari anak menunda keinginan dan kita konsekuensinya menghadapi anak nangis. 1. Kedua, bagaimana kita mulai berkata tidak dengan konsekuensi anak kecewa. Nah, seterusnya. Mari kita nomor 3, Bu, sekarang, Bu. Biar tahu. Anak tangguh, ya. Tadi saya sudah menyebut ada 3 ciri anak tangguh, yaitu endurance, itu resilience, dan kemudian asertivitas. Nah, anak tangguh. Anak ini mempunyai konsekuensi jatuh. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah wong tuane mengizinkan anaknya penekan kayak gini? Oh boleh Pak, belum tentu. Ini yang menek gampang. Coba kalau keterampilan yang lain. Kadang-kadang ibunya iman-iman. Gitu. Kemudian anak ini pelayon, anak ini. Kadang-kadang kita takut menghadapi konsekuensi anak yang jatuh, anak yang luka, anak yang kotor, dan sebagainya. Padahal inilah media belajar anak untuk menghadapi konsekuensi jatuh, kotor, apa tadi, dan kawan-kawan. Pernahkah ibu membayangkan bermain di tengah sawah kemudian anak sampean jatuh ke lumpur? Gak berani, kotor, begitu ya. Nah, kita teruskan dulu. Endurance itu adalah daya tahan anak di dalam menghadapi tekanan atau ketidaknyamanan. Ini bermain, ini rewel nangis, ini biasa, ini biasa. Ada anak yang gampang nangis, rebut sidik nangis, ada yang biasa, ada yang biasa. Ini disebut anak cengeng. Nah, ini kebalikan dari endurance. Anak rentan, sidik-sidik nangis, sidik-sidik wadul, sidik-sidik berpikir negatif, itu adalah produk dari keluarga. Jadi kadang-kadang kita akan ketemu anak kayak begini. Ini tidak dapat diobati kecuali keluarga itu ngobati bareng-bareng. Jadi yang cengeng. Nanti akan ada muncul dalil anak cengeng, cucu, anak cengeng TK misalnya, TK ya, TK cengeng atau PAUD cengeng, TK cengeng dan seterusnya, itu nggak usah repot-repot, itu dapat dicari ke atas. Karena hampir 70% lebih, 70% dari anak cengeng adalah produk dari ibu yang cengeng. Atau ayahnya cengeng, nggak tahu. Ayah yang cengeng adalah produk dari mbah yang cengeng. Dan seterusnya. Jadi cengeng itu adalah penyakit keturunan. Nah, yang jadi soal, kalau kita tahu ilmunya, beranikah kita memutus lingkaran setan itu? Jadi mbah ini cengeng menghasilkan dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam rangka membangun anak yang tangguh, kita generasi yang ilmiah sekarang ini harus berilmu, tidak beremosi ansih, berani memutus jalur kecengengan. Jika sampean sendiri dibesarkan dalam keluarga yang cengeng. Maaf loh, saya menggunakan bahasa apa yang paling gampang? Yang paling mudah apa? Cengeng atau apa? Ya cengeng ya? Maaf ya, kalau kasar nggak apa-apa ya. Ini maksudku orang tangguh gitu loh. Gampang mutung, bener ya? Mutung itu anak kecil namanya apa tuh?
Mogok, gampang nangis, gampang itu loh, pokoknya jangan lah ngono mbuh, pokoknya gampang itu. Gampang mogok, sidik-sidik mutung, kemudian bermain sama kawannya, didekati kawannya, kemudian lari, kemudian malah dibumbang itu ya. Kalau ada ketemu kayak begitu, nah ini problemnya adalah problem endurance. Dia tak cukup memiliki daya tahan menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Dan biasanya produk dari keluarga yang sama. Sehingga anak tetap wajar, ini yang ya wajar ini loh, secara emosional tidak mudah terpancing. Jadi anak berebut, bahkan kadang-kadang kalah kan. Jadi anak-anak itu berebut, kadang-kadang kalah itu tetap biasa saja. Nah, kalah biasa saja ini pengalaman yang luar biasa bagi anak. Maka di PAUD itu pentingnya di situ, tidak semua keturutan. Oke, saya teruskan dulu biar cepat. Silakan Mbak. Nah ini, anak tangguh dan seterusnya. Ketangguhan itu fisik, ketangguhan sosial, ketangguhan intelektual, ketangguhan emosional, sehingga memiliki daya suai, adjustment bahasa Inggrisnya, adjustment yang wajar terhadap keadaan. Ambil contoh, saya ini hidup di masyarakat X gitu, terus punya jamaah ngaji yang sedikit lah kayak gitu, jamaah ngaji sedikit. Itu karakternya macam-macam. Ada yang sidik-sidik mengeluh, hujan kok nggak berani berangkat, kawannya nggak berangkat. Tetapi juga ada yang kekeh, meskipun sendiri saya akan berangkat. Misalnya kayak gitu. Saya nggak pernah wajibkan kamu ngaji karemu, orang ngaji karemu, aku ora butuhku ngaji. Sing butuh sinau sampean dewi. Gitu. Nah ini tangguh. Tetapi ada anak yang tidak tangguh, ada orang yang tidak tangguh. Sidik-sidik sudah mengeluh, sidik-sidik sudah mengeluh. Nah ini namanya tak cukup memiliki daya suai terhadap masalah. Di masyarakat tua misalnya ada kabar, listrik mau naik, pemerintah ini gimana? BBM mengeluh lagi. Lah kok uang mengeluh kepiye? Sekarang jumlah masyarakat mengeluh jauh lebih banyak daripada yang tidak mengeluh. Padahal Quran dawuh ke ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aneh, wong Islam sendiri sekarang ini tukang mengeluh. Kalau mayoritas mengeluh wong Islam itu lucu. Padahal innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Untuk kabar BBM naik bingung. Nah, iki gak tangguh, gak cukup memiliki ketangguhan iman bagi orang tua tadi ya. Tetapi kita membangun itu dari kanak-kanak, memiliki ketangguhan iman, ketangguhan kepercayaan diri, dan sehingga memiliki daya suai yang oke. Oke, terus sekali lagi. Oleh karena itu, anak kayak begini yus tiba itu konsekuensinya. Nah ini yang paling gak Saman sukai, penean. Ini gak paling sukai, padahal ini penting juga. Saya tak biarkan, jujur saya biarkan aja itu. Jadi cucu saya ada yang wanita ya, 2 wanita sih soalnya. Itu ya penean tak biarkan saja. Yang pasti tak jaga. Pernah jatuh juga. Ketika jatuh ya tak praktek ya. Kenapa kok jatuh? Ya karena nggak pegangan kok. Tetapi kalau dia jatuh kemudian kita panik, ya anaknya panik juga. Terus lagi, saya tidak segan-segan membawa anak main ke sawah. Main ke sawah ini penting nih. Kayak gini, udah tiba ya sekarepmu. Oh, sekarang musim hujan. Saya di Pakem, musim hujan. Kemudian kemarin sore cucu saya yang satu datang, yang dari Jakarta datang, hujan. Gitu. Dia ingin tahu hujan, ya udah ingin tahu hujan. Mau hujan-hujan kan, cah putri itu umur 2 tahun, mau hujan-hujan, ya tak biarkan, tak tutke. Saya tutke, nggak apa-apa ya biarin nanti. Setelah itu mandi air hangat selesai sudah. Tetapi kalau dia dilarang, dia tidak pernah akan tahu rasanya kehujanan, tidak tahu rasanya bagaimana mengekspresikan keinginan dan seterusnya. Konsekuensinya kan dapat kita minimalisir. Gitu. Ini cucu saya ini saya ini di sawah ini.
Jadi kalau saya ngomong ya ke sawah. Ini dulu anak cucu pertama ini. Terus sekali lagi Mbak. Nah ini ketemu kan anak ini? Nah, cengenge pol. Jadi kecengengan adalah semacam karakter warisan yang kebetulan tak ada obatnya kecuali berani memutus rantai kecengengan. Nenek yang cengeng biasa menghasilkan anak yang cengeng dan cenderung akan mempolahkan perilaku anak yang cengeng. Terus lagi Mbak. Nah sekarang ini berikut tadi namanya endurance, daya tahan. Kalau sampean lihat Toyota apa, Yamaha ya, high endurance itu mempunyai daya tahan yang kuat. Sekarang per, ini per, semua orang tahu. Dan yang tahu ini adalah pohon Soekarno. Ini di mana? Arafah ya. Mudah-mudahan semua nanti ke sana. Ini adalah simbol atau logo. Per yang baik itu memiliki gaya pegas yang baik. Gaya pegas itu gitu, gaya lenteng itu loh. Ditekan gitu ora tugel. Enggak patah, enggak pleyok. Tapi kalau itu jelek itu akan pleyok gitu, ditarik patah dan seterusnya. Singkat cerita, per itu adalah ilmu, gaya pegas. Dan kemudian di dunia muncul indikasi yang menarik pohon Soekarno. Pohon Soekarno itu bukan pohon Arab, pohonnya wong Sleman, ning ternyata mampu bertahan hidup di lingkungan yang tak bersahabat. Bagi si pohon Soekarno apa Pak? Tenggering apa Pak? Cara di Indonesia apa? Pohon Soekarno itu apa? Imbo ya? Imbo. Kalau tidak salah pohon imbo. Itu luar biasa daya tahannya. Nah, pertemuan dua ilmu ini, ilmu tentang per dan ilmu tentang kedaya tahanan untuk tetap tumbuh berkembang di lingkungan itu memunculkan ilmu baru disebut dengan resilience. Maka simbolnya adalah rantai sama per sama daun. Jadi ini adalah logo resmi daripada ilmu resilient, daya pegas. Nah, artinya apa? Artinya ialah orang itu dapat bertahan dan tetap tumbuh di lingkungan yang tidak oke. Terus ke dulu Mbak, satu lagi Mbak, biar kelihatan Mbak. Jadi anak tangguh adalah anak yang lentur. Lentur pribadinya maksudnya, tangguh, tak gampang patah, tak gampang menyerah, tak gampang melenyok, gigih, berani, adaptif, mandiri, banyak akal, dapat segera move on atau melenting ketika gagal. Contohnya lek rebutan, nangis, berhenti udah, namanya cengeng. Ini enggak, anak-anak yang apa namanya, anak-anak yang memiliki gaya pegas yang oke, itu akan bangkit kembali, bahkan mungkin gawe mainan baru. Tapi ini tidak diwariskan, melainkan dipelajari anak di dalam keluarga. Lek ngono ngelmune ini saman serap, saman jangan jadi wong gampang patah hati, patah semangat dan seterusnya, gampang menyerah jangan. Jadilah orang yang ini si logonya gigih, adaptif itu daya suainya oke, mandiri, banyak akal dan seterusnya. Ini akan tampak sekali. Anak yang tangguh akan seperti itu. Terus ke dulu Mbak. Nah, beberapa bentuk saya pernah secara khusus itu ilmu loh ya, bukan apa-apa, ilmu. Saya itu terbuka sekali mempelajari ilmu. Jadi kalau kawan-kawan ini seperti Pak Hashim itu sangat mengenal dengan saya itu belajar dari mulai ilmu wayang sampai ilmu rakaru-karuan. Kenapa anak Cina itu jauh lebih mandiri dibanding kita? Sekarang loh ya, generasi sekarang. Dibanding anak Amerika loh. Sekarang itu anak-anak Cina itu menunjukkan kualitas endurance yang luar biasa dan resilience luar biasa. Karena apa? Ternyata mereka itu salah satu diantaranya adalah sejak kecil kebanyakan mereka diperkenalkan kegiatan bela diri. Jadi ternyata bela diri perkara apa nggak penting, yang penting mereka itu diajari untuk mbuh kuwi apa kuwi kungfu. Itu ternyata jadi itu saya pernah malah kok aneh ya. Iya,
Maka bulu tangkis, kemudian bola voli, atletik, olimpiade, sekarang Cina ya. Itu karena tidak hanya atletik, tidak, plus bela diri, ketangguhan sejak dini. Jadi mereka sudah terbiasa untuk menendang, untuk ini dan seterusnya. Bukan saya mengajarkan bela diri, tidak. Ning maksudku ajari anak jangan jadi anak manja. Kalau anak itu berlatih, kemudian anak itu jempalitan, kemudian anak itu penekan, kemudian anak itu ikut bela diri, ikut kegiatan, itu silahkan disalurkan dengan cara yang baik, karena itu bagian dari habituasi atau pembiasaan tadi itu, daya lentur tadi itu. Oke, terus Mbak. Nah terus bukan bawaan tapi hasil belajar dan lingkungannya. Nah ini contoh, ini sekedar contoh. Kilo. Oh no, someone can't do it. Iki ana mboke lho Mbak. Tetapi mboke iki ora manjake. Anake ora kok njur dibiarkan, tidak, ning dipandu, ditutwu, diengarso mangun karso, diberi teladan piye carane naik. Sehingga anak ini nanti ya naik betul. Kalau sampean ra tegel ngesake kan gitu tuh. Coba aja ikuti 12 anak, mari kita lihat. 12 anak bagaimana sang induk mendampingi anak-anaknya supaya mereka bisa mandiri. Nah, baru satu Mbak. Tapi perhatikan induknya ini berbicara ini. Wek kan begitu toh. Saya berharap sampean iso ngrasake iki umpama anakku nu piye ngono lho. Kan ra tegel kok. Terus dimotivasi anaknya. Terus. Sambar mbae ra tegel wis gendong weh. Oh, the last, there we go. Last one. Nah, ini alam. Kalau menurut ilmu agama disebut dengan ayat kauniyah, bukan ayat auliyah. Ayat kauniyah. Nah, induknya mendatangi, menyantuni juga, menyapa, bukan kok meninggalkan. Alhamdulillah. Oke kan? Nah, iku anak entok bisa mandiri loh. Mosok sampean nggak percaya karo anak sampean? Anak entok bisa mandiri kok, apalagi anak kita, itu loh. Nah, kita juga mengenal tetembungan hauqalah, la haula la quwata illa billah. Ini kan sebetulnya ayat resiliensi ini. Donga-donga resilience itu. Ning sampean wong apal tok sih soalnya ora ngerti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampean apal hayati itu sebetulnya adalah ayat-ayat atau donga tanda petik lah resilient, membangun rasa percaya diri. Itu. Silahkan terus kerja. Jadi kalau begitu besok lagi diajari, kalau belum bisa ayo nak hasbunallah dan seterusnya. Ini anak usil. Dah, kalau begini katakanlah ini mainan dipegang adiknya, direbut oleh kakaknya. Pernah terjadi? Pernah ya? Atau ini temannya di kelas, direbutan. Sekarang pertanyaannya, apa yang skenario terjadi? Ini A, ini B. Ini A, ini B. Sing pria A, B. Kejadiannya adalah A sama B sama-sama kekeh, berebut sampai pukul-pukulan. Bisa terjadi ya? Bisa. B, si putri ngalah, permisif, ya sudahlah, ngalah, jadi korban. Gitu. Nah, atau B, dengan tes mengatakan, enggak, ini kak ini punya saya, punya adik, jangan direbut, kita main bersama saja. Ada 3 ya? Nah, ada 3 ini pola umum sebetulnya, disebut dengan asertivitas. Ada orang ketika kita berhadapan sesuatu yang tak disukai langsung agresif, tidak. Nah, ini yang paling banyak terjadi.
Karena dididik oleh masyarakat media sosial kita. Kita dididik untuk menjadi lebih agresif tanpa asertivitas. Atau sebaliknya, dah kita kalah. Nah, mekanisme mentalita kalah menang inilah yang membahayakan kita. Dan sekarang terjadi ini. Mekanisme masyarakat kita itu kalah menang. Itu sebetulnya mekanisme sederhana itu. Jadi mekanisme otaknya gampang itu. Bagi orang ngerti gampang itu. Dan bagi saya itu seandainya mau merancang kerusuhan itu mudah. Karena itu mudah, sing penting ada agresivitas, ada marah, ada benci, diolah jadi satu. Di lain pihak kudu ana korban. Tidak usah ada dialog, itu pasti terjadi. Nah, itu kalau berkembang, itu rusak masyarakat. Maka kita harus mengenal konsep yang disebut dengan asertivitas. Dan sampean pun juga enggak kulino untuk berasertif ini. Sampean pun dengan suami kadang-kadang yang mau menang kalah. Lek ora kalah, lek ora menang kalah kadang-kadang padha menangi, padha paduni. Kalau tidak kadang-kadang adalah mbangane rame nrimo. Kan gitu ta. Nah, ini sebetulnya tidak hanya 3 tetapi enggak pati 3. Mekanisme menang kalah ini yang berbahaya sebetulnya. Maka mari kita kenal namanya asertif. Asertif ialah orang yang bisa kekeh teguh dalam prinsip, tidak agresif dalam perilaku. Jadi bisa berkata tidak tanpa emosi negatif. Contohnya ini agresif namanya. Contoh ini, marah, A model 1. Atau model 2, B ngalah, nangis, dan selalu dibully. Ya, ini pembuli, ini dibully. Ya, terus terjadi, mekanisme itu terjadi terus berulang-ulang. Maka jadilah ini menjadi peminder, menjadi kalah, itu mentalita kalah. Sebetulnya tidak bisa, enggak kayak gitu. Bagaimana kita bisa berkata tidak tanpa menyakiti orang lain, gitu. Tetapi kita kekeh. Nah, maka disebut dengan asertif. Contohnya ini anak diajari untuk berkata tidak tanpa menyakiti teman yang merebutnya. Tuh. Nah, terus dulu. Yang satu ini submisif atau kalah tadi ya, ngalah. Agresif yang dominan. Pokoknya ngamuk-ngamukan. Ini sekarang ini yang 2 ini loh. Ini dan ini atau yang nomor 2 agresivitas ini itu sekarang dipelihara untuk kepentingan banyak hal itu. Jadi kalau saya kepentingannya olahraga ya saya jadikan supporter itu ya. Mulai di Kajuruan, di PSS, kemudian di Slemania itu gampang itu. Kemudian nanti pilkada, pilpres itu pakai ini. Tetapi syaratnya satu, kudu ono sing jadi korban. Dan korban tidak harus salah, disalah-salahkan. Itu caranya kayak gitu. Jadi kalau sampean mudah terkena hoax itu sampean termasuk kategori ini. Nah, kita itu kudu iso asertif, bersikap tegas teguh pada prinsip, tetapi luas dan empatik dalam pengungkapan, tidak kehilangan jati diri. Itu disebut dengan asertif. Anak itu tangguh, mampu bersikap tegas, bisa menyatakan pikiran atau keinginannya dengan baik dan percaya diri tanpa melukai siapapun. Karena ini dididik sejak di dalam keluarga. Tuh. Nah, oleh karena itu ada 3 sudah yang sebut, yaitu endurance, resilience, asertivitas. Dan kenapa 3 itu penting? Karena ini anak-anak sampean tidak hidup sekarang. Nanti masa remajanya sekitar 10-15 tahun yang akan datang. Masa awal karirnya sekitar 20-25 tahun yang akan datang. Eranya sudah berbeda. Jika anak-anak kita tidak dibekali dengan soft skill, mentalita yang bagus, kita bisa jadi menjadi korban dari perkembangan zaman. Dan kita akan mengatakan, wah kita ini selalu dikalahkan, diuri terus. Yang siapa yang mau diuri? Gitu. Ini dilatih. Nah, kita nggak boleh menjadi contoh yang buruk bagi anak kita, menjadi orang yang suka agresif atau submisif, tetapi kita menjadi korban dari perkembangan. Kita teruskan lagi. Nah, oke. Bagaimana? Bisa saja mereka bermula saling merebut, tetapi kalau kita memiliki teman yang oke, dilatih untuk bisa berbagi, bisa mengendaki temannya yang merebut, lah itu dengan empatik, non emosi negatif.
Terus sekali lagi, non emosi negatif. Nah, endurance ini. Anak tangguh insya Allah adalah anak yang tumbuh dan berkembang dan sehat, cerdas ceria, memiliki endurance, resilience, asertivitas yang baik. Tanpa emosi negatif. Emosi negatif bisa termuncul dari anak, ketika anak buat kotor, bisa muncul pada panjenengan. Tuh. Kalau ini ketemu tidak akan ada oke-nya. Maka jika terjadi suasana emosi negatif, oh Mbak sekarang kembali ke 4 tapi bagian akhir ya Mbak ya. Keempat tapi bagian rada akhir. Tadi ada tuntunan bagaimana meredakan emosi. 4, kemudian oke di bawahnya ini kelihatannya. Terus di bawahnya Mbak, di bawahnya. Nah ini nih mungkin. Di atasnya yang ada gambarnya merebut. Nah ini, dah bawahnya ini aja langsung. Bawahnya yang sekarang. Nah, tadi anak dolanan jaluk HP lah gitu. Itu kemudian direbut, dirampas ini ya, kesuwen kan? Atau apa tadilah ndak kesuwen ibuke. Nah, merampas dan apapun bentuknya pasti bukan tindakan yang pedagogis, pasti. Dan itulah yang akan menghasilkan mentalita menang kalah. Kalau keluarga sudah menang kalah, ini tidak pedagogis. Nah, oleh karena itu iklim pedagogi adalah menang bersama. Itu maju bersama. Terus, satu lagi. Ini terjadi di Tempel, Mbak. Ini betulan anak SMP. Pak, rumah saya itu seminggu nggak ada hari kecuali Senin. Apa? Nyeneni. Nah, kalau itu benar, itu berarti sudah terjadi error di dalam hubungan antara orang tua dan anak. Satu lagi coba, ada error itu pasti. Dan ini beneran terjadi di Tempel. Maju lagi, satu lagi. Nah, errornya di mana? Terjadi error di perasaan, di sensitivitas perasaan. Sayangi, menyayangi. Aku udah disayangi kok. Sebetulnya kita itu kan pakai bahasa non verbal kan? Anak itu kan bahasa non verbal kan? Saya menyayangi dan disayangi itu kan non verbal. Tetapi jika ini hilang karena permainan menang kalah tadi, nah ini hilang. Jadi anak merasa tak disayangi atau percaya mempercayai. Kan sebetulnya kita itu mempercayai anak dan dia merasa dipercayai. Ketika direbut dan seterusnya menjadi pola, maka ini aku gak dipercayai, aku tidak disayangi, aku tidak diterima, aku dimarahi. Nah, kalau yang terjadi pada mentalita anak seperti itu bawah sadar namanya. Bawah sadar jika zaman pernah mendengar, di bawah sadar anak tertanam perasaan gak disayangi, gak diterima, aku mesti dimarahi, aku nanti mama mesti menolak saya dan seterusnya. Nah, itu berarti terjadi error. Itu harus diperbaiki. Terus lagi Mbak. Nah ini kadang-kadang kita nggak sabar juga, tetapi perhatikan ini karena fakta. Ini coba perhatikan. Ini yang lebih menarik adalah gerak tangan anak. Ketika kita kandani, anak menggerakkan tangan seperti ini mesti jenuh, nantang. Jika Anda menjumpai keadaan seperti hati-hati. Perhatikan ini, anak sudah hampir tak mau mendengar lagi saking kupingnya jenuh. Ini lihat sorot matanya, bagaimana dia menolak dan dia mengalihkan perhatian ke tempat yang lain. Nah, jika di rumah terjadi seperti itu, ini mulai SD atau TK mulai SD akan meningkat nanti di SMP, berarti ada error di keluarga panjenengan. Terus sekali lagi. Nah, sekarang mari kita lihat. Jika terjadi emosi negatif, rewel, apa yang harus dilakukan? Lakukan peredaan emosi lebih dulu dengan sentuhan, dekapan dan atau kata empatik, insya Allah rewel akan sudo. Jadi jika panjenengan anak rewel, anak mengadu, anak rewel, anak ini, itu jangan buru-buru ditanggapi. Redakan dulu emosinya. Setelah reda emosinya, sama tidak beremosi loh. Nanti sama di emosi repot. Sama yang reda emosinya, dia reda emosinya baru. Yang namanya memori, otak atau flow itu dapat terbentuk. Informasi bisa masuk. Tapi jika kondisi emosi negatif, nggak ada yang masuk. Itu. Terus nah kayak begini, dalam kondisi oke, komunikasi, negosiasi dua arah misalnya menyangkut disiplin, menyangkut komitmen,
misal ngacak-ngacak mainan, mengganggu adiknya, itu kan harus dibenarkan dengan regulasi kan, aturan disiplin kan, itu baru masuk ketika non emosi negatif. Nah, dalam kondisi oke ini, komunikasi, negosiasi, mengarahkan, regulasi, aturan, kesepakatan dapat oke. Dalam keadaan emosi negatif, akan berkembang suasana flow namanya, flow, nyaman. Gitu. Tapi jika itu tidak terbentuk, susah. Gitu. Maka berikutnya, nah suasana bermain di luar, meluangkan waktu, orang tua meluangkan waktu, ini penting bagi orang tua untuk menjadikan anak tangguh, gitu. Mendidik anak tangguh itu dengan cara bermain, luangkan waktu, bangun flow, kemudian sampaikan moral-moral dan seterusnya itu dalam kondisi bermain di luar kah, atau sambil main sepak bola kah, atau sambil main puzzle kah dan seterusnya. Oke, teruskan. Nah, sehingga anak bermain bersama, bergembira dan seterusnya lagi. Hampir selesai sekarang, tinggal panjenengan boleh tanya. Ada juga anak yang mulai usil. Nah, ini saya awal pandemi sudah memperoleh problem ini. Tuh, anak yang usil, jadi kakaknya ganggu adiknya, ngerebuti adiknya, mukul adiknya, itu anaknya 3 waktu itu. Nah, ini mulai terjadi. Usil semula, tapi kalau dibiarkan menjadi bullying. Terus kayak uniknya dalam beberapa kejadian pelaku bullying adalah korban dari bullying orang tuanya sendiri. Sebetulnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai ternyata kita malah membuli anak dewi. Terus, nah sekali lagi anak adalah amanah dan mereka memiliki hasrat untuk berkembang yang luar biasa. Maka seperti halnya anak belajar berjalan. Oke, teruskan. Oke, teruskan lagi. Dah, alhamdulillah ini. Dah. Jangan pakai emosi ketika anak sedang emosi terus. Alhamdulillah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Terus alhamdulillah. Monggo ajeng pripun silahkan. Saya cerita sedikit tentang 2 anak kami. Yang pertama sekarang udah SMP. Di TK ini juga produk Anur ya. SMP kelas 1, yang satunya baru PAUD. Nah, kakaknya ini sekitar 10 tahun yang lalu mengalami pendidikan di sini. Nah, yang sekarang alhamdulillah ketangguhannya juga kelihatan karena berangkat ke sekolah dia sudah ngebis sendiri dan itu lumayan jauh dari rumah, 20 kilo karena ada di Bantul. Sekarang dihadapkan pada tantangan yang ada di luar kita yang nggak bisa kita pungkiri karena kita hidup di era itu, yaitu era digital. Nah, ini tadi sekilas sepanjang saya mengikuti materi di sini masih sedikit sekali disinggung tentang bagaimana kita hidup berdampingan ya. Ketangguhan itu kita bentuk ya dari rumah, tapi kita juga tidak yang banyak orang akhirnya lakukan adalah seolah-olah kita tidak hidup dengan teknologi yang semasif ini ya. Kalau kita lihat banner di depan itu luar biasa sekali, icon-icon WhatsApp dan sebagainya ada banyak sekali gitu. Apakah itu kita kesampingkan atau bagaimana Pak? Jadi ke depan mungkin akan lebih masif lagi, lebih hebat lagi ya teknologinya, dan kita sebagai orang tua juga tentunya harus belajar terus gitu. Covid kemarin mengajarkan kita bagaimana belajar itu bisa di rumah gitu. Meskipun efek negatifnya juga banyak ya, termasuk yang tadi overacting dan sebagainya itu efek dari Covid kemarin ya. Tapi ketangguhan itu bagaimana Pak? Kalau sekilas tadi yang saya tangkap, ketika itu dibangun di rumah dengan 3 hal pokok tadi ya, tangguh, endurance, kemudian resilience dan asertif itu. Manakala itu dihadapkan ya dengan era sekarang yang harus kita akui gitu, dari bayi sampai bapak saya mungkin ya yang sudah lansia itu nggak bisa lepas dari yang namanya gadget,
dari yang namanya teknologi yang sedemikian masif saat ini. Itu mungkin langsung ke poinnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya memang Saka hari ini fokusnya ke anak-anak dan keluarga. Jadi bagaimana endurance atau apa ini daya ketangguhan anak di keluarga memang fokusnya kita ke situ. Tetapi saya berharap itu dengan modal dasar pendidikan di An-Nur bersama dengan keluarga yang sinergis membangun ketangguhan anak, minimal anak memiliki fondasi anak-anak yang tangguh menghadapi masa depan. Tuh. Dan kemudian pada waktunya ternyata parenting itu tidak hanya untuk anak PAUD, tetapi juga untuk anak SD, anak SD menengah, anak SD atas, dan juga SMP. Kebukti nanti ketika kami ketemu dengan orang tua SMP, itu problemnya seperti yang panjenengan ngendika tadi. Maka saya tadi ketemu anak yang rumah tangganya selalu Senin itu dari SMP, Pak. Jadi problemnya beda lagi. Nah mungkin forumnya beda lagi. Jadi besok kalau sudah ada SMP-nya ketemu lagi ya dengan saya. Ya betul. Dan juga akhirnya kita juga ketemu itu ketika itu anak SMP, anak itu SMA dan seterusnya, dan kemajuan teknologi tidak dapat dicegah dan bahkan menjadi harus. Kalau tidak ada pandemi, Bapak yang saya hormati, kalau tidak ada pandemi 2019 Sleman itu mendapat 2 SMA yang paperless. Jadi Sleman ini sudah ada 2 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah paperless, non kertas. Semua memakai gadget. Dan sesuai anggarannya Dikbud memberikan lengkap masing-masing anak tablet. Itu dimulai tahun 2020. Tapi kita tahu semua kemudian kesusul pandemi sehingga belum jadi. Nah, tapi ini membayangkan ke depan anak-anak itu bisa paperless loh, bisa wajib IT. Bukan bisa, mesti wajib IT. Nah, yang jadi soal ialah bagaimana kecerdasan anak untuk memanfaatkan smartphone bukan dicerdasi oleh punnya. Kan namanya smartphone, telepon cerdas. Yang cerdas siapa? Teleponnya apa wonge? Siapanya? Sampean pakai smartphone. Sing cerdas wonge apa telefone? Lah, harusnya orangnya. Lah, ini kalau dalam logika Quran, bagaimana alat wasilah mendukung goyah, bukan alat menjadi goyah. Nah, yang terjadi gini Pak, sekarang ini perkembangannya tanpa sadar ini menjadi tujuan, menjadi goyah, bukan menjadi wasilah. Nah ini berarti dari aspek agama kita perlu ngerti ternyata Islam itu sudah memberikan bekal yang oke. Itu dari segi agama. Aku dilalah guru agama mbien. Kemudian dari segi keilmuan berarti kita harus mengkaji, menganalisis smartphone. Smartphone itu adalah phone yang smart yang digunakan oleh orang yang lebih smart dan seterusnya. Itu kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sedikit terinspirasi oleh membayangkan bahwa juga secara emosional, hebat secara fisikal. Gitu. Oke ya. Cukup saya kira untuk sementara karena sudah zuhur ya. Oke ya. Terima kasih Bapak yang saya hormati. Saya minta maaf. Sebagian ada yang pernah ketemu, ada yang belum pernah ketemu dan seterusnya. Saya minta maaf karena saya bukan orang Jogja sehingga mungkin nggak patek sopan. Gitu. Untuk itu semua saya minta maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang tua yang baik dan keluarga yang diberkahi.
sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.